Nyonya mana? Nyonya belum pulang, Tuan. Dari tadi saya sudah coba menghubungi, tapi nggak diangkat. Keterlaluan banget sih mulutnya orang-orang itu, udah serang kampung. Baru ke Eropa sekali aja ngomongnya udah gede banget. Dari mana kamu? Bukan yang ngurusin anak, malah jalan-jalan aja kerjanya. Putri sakit. Pakai nanya lagi, kamu nggak lihat mukanya pucat, badannya panas? Aduh, papa ini. Mereka mulai menyerah kali ini. Dasar orang kampung tidak punya otak. Dengan mudahnya aku cundangi mereka. Nak, bangun nak. Sadar nak, bangun. Apa nih? Tangan kotor juga pegang-pegang. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan hidup nak. Lo berharap kau mati? Hah? Minggir lo! Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati. Dan kematian itu adalah mutlak rahasia Allah. Jika kematian datang menjemput, maka tidak akan ada guna lagi harta, tahta, hanyalah amal perbuatan yang baik yang dapat menolong kita. Diam lo! Udah, pergi! Tugas kita sebagai hambanya hanyalah menabung kebaikan untuk bekal kita menyambut kematian. Jangan terpedaya oleh duniawi. Dunia hanya sifat sementara. Kehidupan akhirat adalah tujuan kita. Udah, pergi! Gue bilang pergi! Pergi! Sana! Pergi! Ayah. 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 Pasien tidak tertolong. Ayah. Setiap jiwa yang hidup pasti akan mati. Dan kematian itu adalah mutlak rahasia Allah. Jika kematian datang menjemput, tidak akan ada guna lagi harta, tahta, hanyalah amal perbuatan yang baik yang dapat menolong kita. Tidak. Aku belum mau mati. Tugas kita sebagai hambanya hanyalah menabung kebaikan untuk bekal kita menyambut kematian. Dunia hanya sifat sementara. Kehidupan akhirat adalah tujuan kita. Diam! Semuanya hanya omong kosong. Kalian ini nggak ngopi ya? Nah ini mau jajan dong, duduk di warung nggak jajan. Gitu kan? Kalian ini kok pada lesu-lesu, kenapa sih, ada apa? Hah? Ya gimana nggak lesu bang? Kami udah panas-panasan ngantri di panti asuhan Halimatu Sa'diyah. Kami coba dikasih uang cuma 5.000. Terus udah gitu berasnya cuma 5 kilogram. Udah gitu berasnya bau busuk lagi bang. Ya Allah. Komar bener bang. Semua beras nggak bisa dimakan tuh. Coba lihat bang, astagfirullahaladzim. Apa yang ini? Masya Aduh, Allah. beras begini dibagi-bagi. Beras sama kutunya banyakkan kutunya. Padahal yang kami dengar, kami akan mendapatkan uang 25.000 dan beras 10 liter. Ah, itu mah cerita lama, Bang. Kalian semua udah pada tahu kan, kalau Pak Kades itu sering pakai uang para donatur untuk berfoya-foya. Kalian perhatiin aja sendiri, dalam sebulan dia bisa beberapa kali gonta-ganti mobil. Wow. Belum lagi istrinya, udah kayak toko emas berjalan. Teras mana? Oh iya, samperin yuk. Ayo, bukin yuk. Apa ini? Minggir kalian. Saya mau lewat. Kami memang orang miskin, tapi kami tidak mau makan beras busuk dan berkutu yang Bapak bagikan.
Kalau Bapak mau, makan aja sendiri. Udah miskin banyak tingkah. Kalian itu nggak pantas kasihan. Ajak ribut ini orang ini. Hentikan, nanti Pak Kades bisa mati. Gak ada. Koruptor seperti dia. Pantas mati. Jaga mulut lu. Siapa yang koruptor? Kamu, belaka suci kamu. Kamu itu koruptor. Jangan Bang, udah. Mending Pak Kades pergi deh, daripada masalah semakin runyam. Cukup. Itu orang kampung nggak tahu diri beraninya mengkeroyokan. Lihat aja ntar. Non, ya Allah Non Putri. Bik, Putri kenapa? Non Putri sakit Tuan, badannya panas. Nyonya mana? Nyonya belum pulang Tuan. Dari tadi saya sudah coba menghubungi, tapi nggak diangkat. Keterlaluan banget sih mulutnya orang-orang itu udah serang kampung. Baru ke Eropa sekali aja ngomongnya udah gede banget. Dari mana kamu? Bukan yang ngurusin anak, malah jalan-jalan aja kerjanya. Putri sakit. Pakai nanya lagi, kamu nggak lihat mukanya pucat, badannya panas? Aduh, papa ini marah-marahin mama aja. Kalau anaknya sakit, kalau anaknya panas itu dikasih obat penurun panas aja. Udah nanti juga sembuh. Mama dengar ya, Ma? Aku nggak pernah ngelarang Mama untuk jalan sama teman-teman. Tapi aku nggak terima kalau Mama mengabaikan anak. Siapa yang ngabain anak, Papa? Ya kamu. Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Ma, jangan bertengkar. Sabar ya, Nak. Sabar ya. Ma, telepon dokter. Papa aja yang panggil dokter. Kedatangan kami kemari, Pak. Saya tertarik untuk membeli tanah di Jalan Duku, Pak. Tanah di Jalan Duku. Pak, tanah itu nggak dijual, Pak. Kami tahu, tapi kami akan membeli tanah tersebut jauh lebih tinggi harganya. Waduh, ini berat. Bener-bener berat. Ini kan masalahnya tanah wakaf. Dan di tanah itu akan dibangun masjid dan juga pesantren, Pak. Jadi, ini bukan hak saya untuk menjualnya. Iya, betul. Dengan Bapak menjual tanah tersebut, Bapak nanti bisa mencari tanah yang jauh lebih luas lagi, Pak. Terima kasih. Coba Bapak pikir, selain Bapak akan mendapatkan tempat yang lebih strategis lagi, Bapak juga akan mendapatkan suatu keuntungan yang sangat-sangat besar. Karena kami akan memberikan harga. Rp2 juta per meter, Pak. Papa terima aja tawaran dari mereka. Papa nggak usah banyak mikir. Pak, saya sepakat dengan Bapak. Saya akan menjual tanahnya dengan harga 2 juta per meter ya.
Putri,